Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang beribadah keluarga masing-masing di rumah. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Paskah di GPIB Jemaat Efata. Tema ibadah hari ini adalah kuasa Tuhan mengatasi kuasa dunia. Kiranya ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Agus Cornelis Tamawiwi Karundeng. Jemaat, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, di hari Minggu kedua Paskah ini mari kita memulai ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang menyatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kasih, bersama keluarga kami saat ini di dalam ibadah ini, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Di tengah wabah yang masih melanda kami tetap berpegang kepadamu. Kami bersyukur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus memberikan kami pengharapan baru di tengah kekelaman yang melanda kehidupan kami. Kebangkitan Kristus memberi kami semangat untuk terus menjalani kehidupan kami sekeluarga di pekan yang baru ini dengan tuntunan tangan kasih-Mu. Karena itu, ya Tuhan, saat ini kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, di rumah kami masing-masing melalui channel ibadah GPIB Ephata ini. Layakkanlah kami dan perkenankanlah atas ibadah ini. Di tengah kondisi yang penuh penderitaan ini, karena wabah yang melanda kami sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus yang bangkit dan yang memang menang melawan kuasa maut, kami memperoleh kasih setia dan pengampunan sejati dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, untuk mau dituntun Tuhan dengan melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga biarlah melalui kehidupan kami, banyak orang akan datang dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur, pujian, dan penyembahan kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Karena di hari Minggu kedua Paskah ini, kami masih dapat beribadah kepadamu melalui channel GPIB Jemaat Efata ini. Di tengah pandemi COVID-19 di dunia ini, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga dan selalu melindungi kami, serta berpegang pada janji keselamatan-Mu bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, lihatlah kami semua. Di rumah kami masing-masing, kami hadir di hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu. Kami merindukan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk mendekap kami semua dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami semua masing-masing. Dalam Kristus, firman yang hidup, yang bangkit di antara orang mati, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 7, ayat 7 hingga 13. Keluaran 7, ayat 7 hingga 13 yang mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, kita melihat bersama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak memandang latar belakang etnis maupun agama apapun. Setiap orang dari segala etnis dan agama mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan penderitaan yang sama. Setiap orang
dari segala etnis dan agama mendapatkan himbauan yang sama, yaitu berdiam diri di rumah sebagai bentuk social atau physical distancing. Walaupun begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada orang-orang tertentu yang harus bekerja, bahkan bekerja lebih keras daripada sebelumnya untuk mengatasi pandemi ini. Salah satunya adalah mereka, para dokter dan tim medis lainnya. Mereka bekerja lebih keras, bahkan lebih beresiko daripada sebelum pandemi ini muncul. Ketakutan yang mereka rasakan pun Bapak Ibu dan saudara-saudara nampaknya lebih besar daripada kita yang berdiam diri di rumah. Namun berdiam diri di rumah sebagai wujud sosial atau physical distancing juga memiliki dampak yang tentu berbeda-beda bagi setiap orang di antara kita. Mereka yang memiliki pasokan makanan dan fasilitas yang layak tentu akan betah di rumah dan tidak masalah ketika pandemi ini melanda beberapa waktu lamanya. Namun bagi mereka yang hidupnya pas-pasan, yang pemasukannya mungkin hanya mengandalkan rejeki ketika bekerja di hari yang sama, tentu akan sangat merasakan kesulitan dan menderita sekali. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi mereka inilah berada di dalam rumah, di dalam kondisi sosial atau physical distancing, rasa-rasanya seperti berada di dalam sebuah penjara yang menindas. Pandemi virus corona ini seakan-akan menindas kita, membelenggu kita, dan membuat kita semua menderita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di hari Minggu kedua Paskah ini, 1 minggu setelah hari Paskah, kita diajak untuk merenungkan kisah Musa dan Harun yang berhadapan dengan Firaun untuk kedua kalinya dalam rangka mengupayakan bangsa Israel agar eksodus, agar keluar bebas dari perbudakan di Mesir. Sebuah tempat yang selama ini membuat mereka hidup di dalam tekanan, di dalam penderitaan. Dalam rangka misi inilah Tuhan meneguhkan dan menguatkan Musa atas panggilan dan pengutusannya. Tuhan secara khusus memilih Musa dan Harun untuk melakukan karya keselamatannya, yaitu pembebasan bagi umat yang dikasihinya, bangsa Israel. Dalam kondisi kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada di balik para dokter dan tim medis yang sedang berjuang menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi saat ini kita percaya bahwa Tuhan ada di balik para dokter dan tim medis yang sedang berjuang membebaskan kita semua dari social atau physical distancing karena pandemi COVID-19 ini, agar kita dapat kembali berjumpa, kembali bersekutu satu dengan yang lain seperti sedia kala. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun percaya bahwa para dokter dan tim medis ini seperti Musa dan Harun adalah orang-orang yang Tuhan pilih menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu pandemi virus corona ini. Seperti memilih Musa dan Harun, Tuhan tidak asal memilih banyak orang. Dalam rangka membebaskan Israel dari penindasan Firaun pun, tidak semua orang Tuhan utus. Tuhan hanya memilih Musa dan Harun untuk bertemu langsung dengan Firaun. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memilih dan mengutus orang-orang tertentu untuk tugas tertentu.
Tidak semua Tuhan pilih. Dalam rangka membebaskan dan menyelamatkan kita dari pandemi virus corona ini pun, tidak semua Tuhan pilih. Tuhan memilih dan mengutus para dokter dan tim medis untuk bertemu, berhadapan langsung dengan virus ini. Mereka berjuang di garis terdepan demi membebaskan kita semuanya. Lalu apa peran kita yang ada di rumah saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita semua pun Tuhan pilih dan utus, namun untuk tugas yang berbeda. Yaitu untuk tinggal di rumah demi membebaskan para dokter dan para tim medis dari kesulitan dan tekanan yang mereka hadapi di lini terdepan. Dengan tetap tinggal di rumah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meringankan beban mereka semua. Membebaskan mereka dari kesulitan yang mungkin lebih berat lagi jika kita menghiraukan himbauan mereka dan tetap berada di luar rumah. Kita percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mengutus pemerintah kita, termasuk gereja kita, GPIB, melalui Satgas COVID-19 ini, yang dibentuk baik di tengah jemaat, di tingkat mupel, maupun secara sinodal. Untuk turut serta membantu mereka semua yang sedang saat ini berjuang untuk membebaskan kita dari pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saja, seperti Firaun yang menindas dan membelenggu bangsa Israel, virus ini pun bagaikan penjara bagi kita yang menindas dan membelenggu kita semua. Bagaikan Firaun, virus ini telah menekan, mengancam, dan membelenggu kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua melihat seperti Tuhan yang tidak sudi melihat umatnya menderita terbelenggu dari perbudakan Firaun di Mesir. Tuhan juga tidak sudi melihat umatnya menderita terus-menerus terbelenggu dari pandemi virus corona ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini, di hari Minggu kedua Paskah ini, Tuhan memanggil kita semua. Tuhan menyapa kita melalui firman Tuhan saat ini, agar kita juga mau turut serta dalam karya keselamatan Allah. Agar kita juga mau turut serta menjadi orang-orang yang turut berpartisipasi untuk membebaskan sesama kita dari belenggu pandemi virus corona ini. Agar kita juga mau turut serta menjadi seperti Musa dan Harun yang Tuhan utus untuk mengambil bagian dalam upaya penyelamatan dunia ini dari pandemi virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan kita justru menjadi seperti Firaun yang keras hatinya dan tidak bersedia ikut ambil bagian dalam karya keselamatan ilahi dari pandemi virus corona ini. Jangan kita justru menjadi seperti Firaun yang keras hatinya dan tidak mau mengikuti himbauan pemerintah karena merasa diri lebih hebat dan tidak mungkin terkena pandemi virus corona ini. Kekerasan hati membuat kita bandel. Sudah diperingatkan untuk tinggal di rumah, melakukan physical atau social distancing, kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Malah memanfaatkan waktu isolasi ini untuk pergi berwisata ke sana kemari. Sudah diperingatkan jika keluar rumah harus memakai masker, memakai sarung tangan ketika berkendara, tapi masih keras hati dan menghiraukan himbauan ini. Jika ini yang kita lakukan, maka kita justru seperti Firaun yang keras hati. Dan Bapak, Ibu, baca dan lihat tadi, bahkan mujizat sekalipun yang terjadi di depan matanya, dia akan tetap keras hati. Jangan seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Memaknai panggilan dan pengutusan Tuhan ini
di masa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah memanggil dan mengutus kita tanpa penyertaan dan kuasanya yang dahsyat. Para dokter dan tim medis, termasuk juga Satgas COVID-19, GPIB misalnya, termasuk juga kami, para presbiter dan tim Evata Digital Ministry yang saat ini harus keluar rumah untuk mengambil gambar ini agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap dapat beribadah bersama-sama keluarga di rumah. Mau tidak mau, Tuhan utus keluar untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami. Semua ini tentu dengan resiko yang tidak kecil. Saya mengerti sekali karena sebagian besar di antara kami juga adalah para pemuda dan pemudi GPIB yang tentu saja orang tuanya khawatir karena tugas dan panggilan ini beresiko. Apalagi tim Satgas COVID-19, para dokter dan tim medis yang berhadapan langsung dengan virus ini. Dan saya yakin sekali pasti ada di antara Bapak Ibu, sanak saudara Bapak Ibu, atau bahkan anak Bapak Ibu yang bertugas sebagai Satgas COVID-19 atau dokter maupun tim medis yang berhadapan langsung dengan virus ini dan merasakan kekhawatiran yang sangat. Tugas dan panggilan ini resikonya memang tidak kecil, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi firman Tuhan di minggu hari ini menguatkan kita semua yang masih harus bekerja dan menunaikan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita di luar rumah demi orang lain. Yaitu bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua yang rela berkorban demi orang lain. Layaknya Tuhan yang memberi pesan kepada Musa ketika nanti bertemu dengan Firaun yang berkuasa di Mesir, Tuhan katakan kepada Musa, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hadapan Firaun yang punya kuasa besar sekalipun, jika Musa mengikuti perintah dari Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang akan terjadi. Ini juga berarti bagi kita bahwa di hadapan pandemi virus corona yang punya kuasa besar sekalipun, jika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukanlah perintah Tuhan, maka kuasa Tuhan yang akan terjadi. Di depan ancaman yang besar, seperti ancaman pandemi virus corona ini, kita semua tentu takut dan khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara takut. Saya pun takut. Kita semua juga takut dan dirundung kekhawatiran. Musa ketika diminta berhadapan dengan kuasa yang besar seperti Firaun, juga merasakan ketakutan dan kekhawatiran di dalam dirinya. 2 kali Musa diutus, dan 2 kali juga Musa memperlihatkan ketakutannya. Yang pertama di pasal 5 ayat 22, Musa berkata kepada Tuhan, mengapa pula aku yang kau utus? Lalu yang kedua di pasal 6 ayat 29, Musa kembali berkata kepada Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Musa pun mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena pekerjaan Musa penuh dengan resiko. Tugas dan panggilan Musa penuh dengan resiko. Pekerjaan kita juga saat ini pun penuh dengan resiko. Ketika tongkat Harun berubah menjadi ular, tongkat para ahli sihir Mesir, Firaun pun ternyata dapat juga melakukan hal yang sama. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Musa dan Harun berhadapan dengan kuasa yang besar yang mengancam mereka. Walaupun begitu, firman Tuhan yang kita baca di minggu hari ini hendak mengingatkan kita bahwa ternyata kuasa Tuhan lebih besar
daripada kuasa manapun yang besar sekalipun yang dimiliki oleh manusia dan dunia ini. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Peristiwa ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan menjadi penguatan bagi kita. Khususnya di masa sesudah hari Paskah ini. Yaitu bahwa sebesar apapun kuasa dunia ini yang dapat menekan dan membuat kita menderita, kita percaya kuasa Tuhan mengatasi semua kuasa di dunia ini. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang masih harus bekerja di luar rumah demi orang lain, percayalah, kuasa Tuhan yang mengatasi semua kuasa di dunia ini, itulah kuasa yang menyertai saudara semua. Khususnya bagi para dokter dan tim medis. Sebesar apapun kuasa pandemi virus corona yang dapat merenggut nyawa sekalipun, percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu lebih besar dari kuasa manapun di dunia ini. Dan kuasa itu menyertai panggilan dan pengutusan saudara di tempat saudara bertugas. Inilah penguatan bagi kita. Bagi kita semua yang di rumah juga sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk menolong orang lain dengan berkorban keluar rumah, misalnya untuk menyiapkan bahan makanan, kita merencanakan untuk membagikan makanan gratis sebagai gereja bagi orang-orang di luar sana, atau untuk menyiapkan atau mengganti air cuci tangan yang sudah kita siapkan di depan gereja, air galon, atau juga mau membagikan sembako bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang menderita, seperti di penjara rasanya di dalam rumah karena tidak bisa bekerja, sehingga membuat kita harus keluar rumah untuk menolong dan membantu mereka. Tentu dengan tetap mengikuti arahan dan himbauan, bahkan SOP, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang saat ini sedang kita lakukan. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Kuasa Allah yang dinyatakan melalui Musa dan Harun, kuasa Allah yang juga dinyatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu setelah Paskah saat ini, hendak mengingatkan kita semua bahwa kuasa yang paling besar sekalipun seperti kuasa maut tidak berdaya di hadapan kuasa Tuhan. Kiranya ini menjadi penguatan bagi para dokter, bagi tim medis, bagi relawan, bagi pekerja sosial dan kita semua di rumah sakit, atau dimanapun juga Tuhan memanggil dan mengutus kita di tengah kondisi pandemi virus corona saat ini. Sambil kita semua mengingat nas pembimbing kita di awal ibadah tadi, dari surat Roma pasal 8, khususnya ayat 31b, yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Tuhan beserta kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama seluruh gereja di segala tempat dan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama secara pribadi di dalam keluarga. Jadi nanti ketika kita mulai berdoa, saya akan mulai menyebutkan pokok-pokok doa yang akan kita doakan masing-masing di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, dan saya juga akan berdoa dari sini. Lalu setiap pokok akan saya bacakan, lalu saya akan hening agar kita semua bisa berdoa masing-masing bersama. Lalu nanti doa syafaat ini akan saya tutup dengan doa yang saya pimpin, dan kita akan berdoa Bapa kami seperti biasanya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa di surga. Kami mengucap syukur, karena di hari Minggu kedua Paskah ini, 1 minggu setelah Paskah, Tuhan masih menguatkan dan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Sebagai keluarga, Tuhan mengumpulkan kami pada saat ini untuk beribadah kepada-Mu. Dan kami pun mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kuasa Tuhan mengatasi kuasa dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon senantiasa di dalam kehidupan kami ini, bimbinglah kami dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Oh Tuhan, di tengah kondisi kami saat ini, di tengah pandemi virus corona yang masih melanda dunia ini, kami ingin berdoa bersama-sama, mendoakan pokok-pokok doa yang sudah kami persiapkan. Karena itu ya Tuhan, kami angkat doa-doa kami kepadamu. Yang pertama, kami hendak mendoakan seluruh anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang dekat bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh daripada kami. Yang kedua ya Tuhan, kami ingin mendoakan gereja kami GPIB Jemaat Efata sebagai persekutuan cinta kasih Tuhan, di dalam kami melayani satu dengan yang lain dimanapun kami berada.
Yang ketiga, ya Tuhan, kami ingin bersama-sama mendoakan Majelis Sinode GPIB yang saat ini berjuang bersama dengan Satgas GPIB, Satgas COVID-19 GPIB yang masih bekerja sampai saat ini. Yang keempat, kami juga ingin mendoakan karena kami mengingat jemaat Tuhan sesama kami yang masih sampai pada saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Juga para medik yang menangani mereka, khususnya menangani virus corona ini dimanapun mereka berada. Kami ingin mendoakan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pemerintah kami, negara, bangsa yang saat ini dilanda juga oleh pandemi virus corona. Juga karena persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan sekunder yang menjadi dampak dari virus ini, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih sampai pada saat ini berduka cita karena kehilangan dari orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Tuhan menguatkan mereka senantiasa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan biarlah bersama dengan Tuhan mereka dapat menemukan ketenangan dan damai meskipun di tengah duka cita yang mendalam. Kami juga mengingat dan bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tambahkan satu usia lagi bagi mereka yang berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan mereka senantiasa. Kami angkat seluruh pergumulan hidup kami sebagai pribadi lepas pribadi maupun sebagai keluarga kepadamu. Dengan seluruh doa yang boleh kami panjatkan kepadamu, dengan pokok-pokok yang sama namun dengan cara dan pokok-pokok yang mungkin berbeda-beda, kami percaya Tuhan mendengar seruan kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, mari berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. 1. Diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. 2. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang dilangsungkan di rumah masing-masing dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Efata dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Efata. 3. Panitia Paskah GPIB Jemaat Efata menyampaikan terima kasih atas partisipasi warga jemaat dalam lomba nyanyi online Paskah di Rumah Aja. Video pengumuman lomba dapat disaksikan di kanal YouTube GPIB Efata pada hari Minggu 19 April 2020 pukul 12 siang.
4. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Efata, seluruh diaken dan penatua yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kamu telah mendengar firman bahwa kuasa Tuhan itu mengatasi kuasa dunia ini. Karena itu kembalilah dalam hidupmu hari lepas hari dan peganglah dan lakukanlah firman Tuhan dalam keseharianmu bersama dengan keluarga. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah, Bapa kita yang murah hati, cinta kasih pengorbanan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, serta indahnya persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya tinggal tetap di dalam hidupmu dan seisi rumahmu, kini dan selama-lamanya.